Saya bilang, Mbak, nggak usah sedih, sabar aja, pokoknya semua baik-baik aja, kamu yang tabah ya, yang sabar. Kira-kira nyaman nggak di hati kita? Oh, itu memprovok masnya itu? Iya. Oke. Jadi di dalamnya yang namanya bully itu bla bla bla. Sebenarnya kata bully itu terjadi karena ada korban. Ya, betul. Salah, terjadi beban, terjadi stres sampai depresi, itu ada ininya, ada apa ya, semacam ciri-cirinya gitu. Kita harus paham itu gitu. Masalah itu nggak mungkin cepat selesai, instan. Saya bilang sekali lagi, instan teman-teman. Itu seperti file aja, itu gampang sekali. Jangan merasa bahwa kena kayak gitu tuh sampai berlarut-larut kayak gitu. Itu apa ya, kayak saya merasa bahwa masalah itu dibikin apa ya, sharing-sharing di luar sana, itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Lia Lubis dari podcast Coba Cerita. Dengerin yuk. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan hari ini Lia bersama narasumber kita, Mbak Wiwi Anggraini, akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seputar TTC dan mental block. Nah, untuk teman-teman yang tertarik apa sih TTC dan pengen tahu mental block itu sendiri apa, nah hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dengan ahlinya. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Wiwi. Pagi. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah, boleh dong dibagi mungkin sedikit latar belakang kayak kenapa sih kok TTC ini akhirnya Mbak punya ide untuk menghadirkan di tengah-tengah masyarakat? Oke, mungkin kenalan dulu nggak ya? Iya, boleh. Oke, saya Wiwi Anggraini, founder dari Talk Therapy Clinic. Jadi Talk Therapy Clinic ini punya yang namanya metode, Mbak Lia. Gitu. Jadi T3 namanya, Talk Therapy Technique. Di dalam klinik kami ada beberapa hour service, seperti salah satunya hari ini yang kita bahas lebih ke arah mental block ya. Iya, karena sebenarnya mental block ini seperti seolah-olah kayaknya gua nggak ada masalah kan gitu ya. Kayaknya. Aku lagi oke-oke aja, bahwa di sini ada yang namanya ini ya, lebih ke arah mental lah ya. Mental itu bisa naik turun Mbak Lia, bisa sehat, bisa sakit kan gitu. Ketika kita jatuh cinta terus akhirnya diputuskan umpama ya, salah satu contoh nih, mungkin milenial banget ya ini ya, rasanya nggak nyaman banget ya, bawa perasaan, kebayang-bayang. Nah ini yang menghambat satu kegiatan hari-hari kita. Nggak nyaman banget, apalagi diputusnya secara nggak sepihak. Ini akan menjadi satu yang namanya mental block. Mental block adalah blocking yang dibuat oleh part bagian tubuh kita atau diri kita, itu melalui proses yang mungkin agak panjang ya. Termasuk ada trauma di situ, kejadian-kejadian, peristiwa ataupun perilaku orang terhadap kita, ataupun bisa energi bentuknya. Jadi macam-macam. Nah, harapan kita ketika mental block ini kita selesaikan, kita satu tetap bahagia dalam kondisi apapun, kedua menerima segala sesuatu dengan baik, artinya sedih oke, nggak nyaman oke, nangis juga oke, tapi sementara dan tidak berlama-lama. Kurang lebih seperti itu Kak Lia. Jadi kalau boleh tadi aku sedikit simpulkan, TTC ini hadir karena ada kebutuhan dari orang-orang yang mengalami mental block. Oke, terutama waktu itu saya kebetulan yang melahirkan T3. Di sini saya foundernya Talk Therapy Clinic. Jadi saya merasa bahwa kenapa ya kok nggak nyaman gitu, terus nggak nyamannya terlalu lama sih, kayak nggak enak ya. Akhirnya saya pun juga menjadi praktisi hipnoterapi ya. Saya juga sebagai coach, saya merasa bahwa kayaknya aku harus satu mewujudkan keinginanku bahwa ketika aku punya masalah akan lebih cepat. Biasanya observasi ya, cerita dulu, diminta untuk menggambar dan semuanya. Kalau kita stres, biasanya kita identik dengan gimana nih kan. Namanya gimana nih, urgensinya cepet dong, solusinya gimana. Nah, saya merasa bahwa setiap kali ada masalah, hari gini mau berlamaan dengan masalah. Akhirnya saya mengeluarkan metode Talk Therapy Technique.
hanya dengan ngobrol Kak Lia. Nah itu dia yang aku jadi pertanyaan, apakah beda ya ngobrolnya aku dengan ngobrolnya sih gitu. Kan jujur kalau ditanya ngobrol doang, aku udah sering ngobrol ya nggak sih? Kan udah sering ngobrol kan, Iya, kenapa tapi nggak kok- jadi solusi iya, kan gitu? Kenapa dikatakan ngobrol di sini itu bentuk terapi? Oke, Gitu. jadi Membedakan. ada kata-kata kunci yang dimana kita harus punya kalau di kita di Tetri itu sebenarnya kata-katanya bentuknya subconscious. Jadi nilainya tidak provoke, tidak memerintah, tidak menghapus sesuatu itu, tapi merilis, meniadakan perintah di dalamnya. Karena kalau ada perintah seolah-olah otak kita bukan tidak mampu, tidak mau. Siapa Tidak sih mau. yang mau diperintah? Contoh nih, Oke. Mbak Kamla lagi sedih nih. Saya bilang, Mbak, nggak usah sedih, sabar aja. Pokoknya semua baik-baik aja. Kamu yang tabah ya, yang sabar. Kira-kira nyaman nggak di hati kita? Oh itu memprovok maksudnya itu? Iya. Oke. Jadi di dalam pembicaraan atau obrolan kita itu ada yang namanya kata kunci ya, yang kita hadirkan sehingga dia merasa rilis, lebih nyaman dari beberapa blog yang sudah ada ya. Terus dia merasa be aware kan, oh iya ya bener ya, gua nggak boleh seperti itu. Dan kita tidak sama sekali provoke, artinya lu yang sabar ya, lu pasti tabah atau seperti apa. Karena orang punya masalah itu kalau dibilang yang sabar ya gitu. Contoh nih Mas Aldo lagi putus cinta gini, yang sabar dok, cari aja yang lain. Kira-kira gimana? Lu mah nggak ngerti. Cewek gua tuh gini ya gitu. Jadi seandainya nih kita langsung coba ya kasus gitu. Seandainya saya datang gitu Oke. ya. Apakah semua yang datang ke Mbak Wiwi atau ke TTC ini mereka sudah tahu mental block yang ada di dalam diri mereka? Oke, karena kita ada beberapa hour service, karena kita nggak bisa ya namanya orang sadar bahwa mental block, nggak banyak orang yang paham tentang mental block. Karena kita konsultan penguatan mental, kita arahkan lebih ke case langsung ya. Contoh nih, anak nggak suka sayur, sebenarnya ada block dong di situ. Oh, jadi awalnya datang si ibu mengeluhkan karena anak Keluh, tidak suka iya, makan sayur. ini Oke. contoh di case parenting, mental iya. block seperti itu. Contoh di anak dewasa, dia sekolahnya nih pindah-pindah mulu, mama ya. Di sini nggak cocok, katanya dibully. Di lain tempat juga nggak cocok, sampai berpindah mungkin 3 sampai 4 kali. Dan ketika pola ini akan bergulir, otomatis nggak akan menyelesaikan masalah. Karena masalahnya bukan pada sekolahnya, atau tempatnya, atau circle-nya, Iya. tapi pada dalam dirinya. Ini yang harus kita pahami, Mbak Jadi Lia. Mbak Wiwi mengajak untuk si klien itu melihat atau mengedukasi, betul. Edukasi, kalau problem yang dia keluhkan itu sebenarnya itu bukan problem intinya gitu Betul, kan ya? betul. Karena banyak ya kemarin rumor katanya yang namanya bully itu bla bla bla. Sebenarnya kata bully itu terjadi karena ada korban. Iya, betul. Ya, maksudnya kata-kata itu jadi seperti sesuatu, ada korbannya, itu namanya bullying kan gitu. Iya. Tapi kalau sebenarnya mental kita pada bagus semuanya, ya nggak ada kata bully ya. Yang kita benerin bukan memusnahkan bulinya. Iya, iya. Bahkan kita mulai dari dulu sampai sekarang ya, mulai dari abad berapa juga ada orang-orang yang seperti itu. Oke. Yang kita beresi siapa, orangnya kah yang kita beresi atau diri kita? Yang pasti diri kita yang lebih cepat. Iya. Kurang Nah, lebih jadi seperti itu. kalau jujur kan artinya mental blocknya yang mau dirilis. Gitu kan ya. Begitu udah rilis, otomatis apa yang tadi dia pikir itu masalah bisa jadi nggak masalah gitu maksudnya. Bisa jadi. Karena di kami gini, satu nggak ada ceritanya 20%, 80%. Jadi bukan orang datang ke sini jadinya Oh, curhat. oh, no. Setelah hari bisa. Enggak enggak. lebih dari 1 jam di ruangan praktek saya. Oh nggak capek ya Bu ya? Jadi nggak jenuh. Nggak ibaratnya gitu, nggak nyumpahin sampah semua gitu. Oh enggak kasihan dong praktisinya Iya. gitu ya, dia yang punya masalah sampahnya ditaruh ke kita. Iya betul. Nah, di sini 20%-nya cerita pun bukan alurnya, Apanya? tapi case-nya, perihal aku nggak nyaman, aku jijik, gilo, geli, aku mangkel, aku marah, kesel dan lain sebagainya. Oh, gitu. Kita lebih fokus ke arah reptil.
Jadi gini, otak Apa reptil maksudnya? itu, jadi gini, kalau kita ngobrol tentang perotakan, perotakan, otak Iya. kanan, otak kiri, apa semuanya itu ya. Iya. Tapi kita nggak bahas itu semuanya. Yang kita bahas adalah otak reptil. Oke. Kita kalau makan itu juga butuh otak reptil ya. Untuk semangat kerja itu juga butuh otak reptil. Tapi di kadar 50% saja. Kalau lebih kita jadi ambisi boleh, ambisius nggak boleh. Marah boleh, tapi kalau marah-marah selalu seperti kayak seperti gini ya, kebutuhan. Wah, gua kalau nggak marah nggak enak nih kan, gitu ya. Tuh, Ya. Jadi habit jadinya. Nah, seperti itu juga nggak boleh lah. Ini yang tolak ukurnya pada apa sih? Karena nggak balance. Lah kita harus mengeluarkan yang namanya mental block lewat reptil itu. Dengan cara apa? Mengakui, aku kesel, aku nggak nyaman, aku benci. Ya, boleh ditulis, boleh hanya dikatakan, atau boleh bahkan dalam hati aja. Oh, gitu? Luapannya, iya boleh. Oh, dalam Karena hati aja. iya, Oh. setelah Tapi nanti mantap gitu. atau si praktisnya jadi nggak tahu. Dan kita nggak boleh, nggak perlu tahu juga sih, Oh, gitu. nggak perlu tahu, karena emosi kandungan itu yang tahu si kliennya ya. Kita boleh mungkin kita harus kasih tahu bahwa Pak, otak reptil atau Bu ya. Otak reptil ini kan sadis banget, nggak ada tuh namanya otak reptil tuh sehat, kuat, bahagia, nggak ada. Negatif semuanya. Ini upaya kita untuk mengeluarkan. Sebenarnya kalau pakai kerudungnya kita nggak nyaman, masa gua benci sama dia gitu. Seolah itu ditutupin, justru itu bahaya. Kita luapin lewat mungkin kata-kata boleh dalam hati kalau dia merasa nggak nyaman, atau ditulis. Karena tulisan itu nggak kita baca nantinya. Iya, enggak, bukan begitu Mbak Wi. Jujur, kan ada kalanya ada orang yang bisa mengungkapkan isi hatinya. Ada yang mungkin masih kesulitan. Betul. Makanya tadi kelihatannya bisa dalam hati, bisa Iya, ditulis. boleh. Jadi intinya rilisnya dari dirinya sendiri. Betul, gitu betul, ya? dan dipandu ya. Oh, dipandu. Yang pasti kalau Bu, aku ini nggak suka sayur kan gitu. Mama contoh case ya. Yang dikeluarkan adalah nggak sukanya. Kalau edik, sukanya yang dikeluarkan. Jadi nanti balance. Kondisi emosi itu kan harus stabil ya, Mbak Kamelia. Jadi kalau kita sukanya banget, itu kalau kita keluarkan, jadi alokasinya di dalam data itu jadi stabil kan gitu. Oh, jadi bebas itu dia ngeluarinnya. Misalnya gini, Bebas. Saya suka sayur, soalnya enak, ini itu. Lah nggak itu apa-apa? nggak usah, Oh, nggak usah soalnya. Itu soal Terlalu apa ya? kepanjangan. Oh, kepanjangan. Nanti ada cerita dong. Oh, Jadi gitu. ininya aja langsung aja emosinya pada emosinya. yang dikeluarkan. Contoh Oke. pada orang yang kecanduan gadget umpama ya. Oke. Ini nggak terjadi sama anak-anak aja, Mbak Kamila. Jadi orang dewasa juga merasa gitu kan, kok kayaknya hari ini gua scroll TikTok luar biasa umpama ya. Jadi terbengkalai semuanya, nggak masak, nggak apa. Ini kan bukan jadi kebaikan jadinya. Oke ya, sosial media itu sangat bagus menurut saya ya. Tapi kalau kita terlalu edik, kita jadinya nggak ngapa-ngapain juga nggak bagus kan. Nah, yang dikeluarin apa? Itu aku nyaman rasanya, pengen lihat terus, aku nggak males ngapa-ngapain, aku nggak mau ninggalin ini, soalnya beritanya bagus sekali. Itu yang dikeluarkan. Oke. Gitu. Jadi itu step-step dari si Tetri tadi. Iya, Kurang betul. lebih seperti itu. Iya, metodologinya ya. Nah, yang aku masih belum bisa menerima adalah dengan jangka waktu 1 jam ya tadi. Kurang lebih nggak sampai, kalau terapinya 30 menit. Oh, terapinya 30 menit. Artinya kalau dari si TTC atau Mbak Wiwi sendiri memberikan terapi sama orang tuh berapa kali pertemuan untuk bisa sampai akhirnya aku udah lebih enak nih Mbak sekarang. Oke. Mental blocknya yang kemarin rasa-rasanya nggak enak banget, tiba-tiba udah agak ada beda ya. Itu biasanya sampai. Nah, biasanya lihat kendalanya. Contoh kalau pada anak-anak biasanya cukup dengan 3 kali itu maksimal. Karena sistem kita coaching bukan terapi yang 1 kali, jadi di maintain tuh. Lihat case-nya, jadi kesini kan ngomongin keluhan itu namanya observasi. Begitu observasi ditemukan tuh akar masalahnya. Dari masalah itu kita bisa mereferensikan, tatap muka ke
sampai 3 kali, sampai 6 kali. Kita maksimal di 8 kali. Oke. Nah, artinya kan sebenarnya hal seperti yang Mbak Wiwi tawarkan itu kan orang pada umumnya larinya ke psikiater atau ke psikolog. Iya. Benar nggak sih? Betul. Orang berapa kali pertemuan, akhirnya solusinya adalah selain mereka diajak ngobrol sama sang psikiater dikasih obat. Tapi kan kalau di sini enggak ya? Enggak. Nah, artinya tadi kalau maintenance dia di rumah supaya nggak balik lagi akhirnya kabur tuh gimana caranya? Ada satu skrip yang kita kasih dan di awal sudah kita edukasi bahwa ibu nanti nggak akan punya candu atau lebih ke keperluan yang edik gitu ya, atau bisa jadi kalau nggak ada Bunda Wi nggak enak nih gitu, kalau nggak terapi nggak enak. Itu kita biasakan yang dari pertama tatap muka itu kita kasih skrip. Skrip tuh kayak apa sih maksudnya? Dan nanti tulisan bisa tulisan orang si klien ya? Skrip itu sudah ada dalam metodologi. Jadi skrip itu cuma satu. Jadi terapinya nanti prosesnya kita pandu dan nanti dirasakan di setiap harinya. Jadi waktu tatap muka kedua sudah ada progres yang bagus. Oh, jadi dia kayak ada PR-nya? Bukan PR ya, lebih ke maintain ya. Lebih ke maintain. Kalau dikasih PR nggak enak, nanti tambah stres jadi rumah. Sebalik lagi Bu, sekolah aja udah PR. Ya udah masalah dikasih. Oke, jadi si skrip itu dibuat kayak obatnya. Ya semacam afirmasi. Tapi untuk mengeluarkan negatif atau mental block ada dalam diri kita. Masalahnya gini Mbak Lia, semua harus paham bahwa mental block ini terjadi kapan sih gitu ya? Nah, setiap hari. Seperti kita bersih-bersih rumah ya. Rumah aja nggak dihuni itu tetap kotor, apalagi dihuni dengan bahasa-bahasa batin kita yang belum selesai, apalagi pikiran-pikiran kita yang belum selesai, melihat orang nggak nyaman, melihat ini pokoknya susah bahagia, itu sebenarnya punya mental block yang lumayan tinggi ya. Sebenarnya kalau ngomongin ringan nih, jangan sampai kita pada tahapan yang sudah tinggi ya. Kan ada masalah, terjadi beban, terjadi stres sampai depresi, itu ada ininya, ada semacam ciri-cirinya gitu. Kita harus paham itu gitu. Coba kita keluar rumah ya, dengan berapa langkah itu kalau kita sedikit-sedikit protes, itu sebenarnya kita dalam masalah. Beli sayur, begitu melihat nggak nyaman, protes dalam hatinya ngergumel, itu sebenarnya sudah nggak ada masalah dalam dirinya gitu. Ada indikasi. Iya, indikasinya harus paham gitu loh. Jadi artinya Mbak Wiwi di balik di sini juga ada edukasinya ya? Harus, karena ngomongin mental itu bukan terus langsung sakit. Jadi maintain mental itu diperlukan, karena mental nanti juga terbagi. Apalagi ngobrol tentang mental spiritual itu beda banget. Jadi bekal untuk mental spiritual itu adalah sehat dulu. Sehat dulu. Gimana mau ibadah, orang dalam mentalnya aja nggak sehat, sholat pasti nggak nyaman. Ibadah apapun ya, kita nggak ngobrol tentang sholat. Habis sholat terus bilang mengeluh lagi. Itu protes mulu ya. Padahal 5 waktu dijalankan. Begitu habis assalamualaikum gitu, udah ini apa gitu dah. Kamu kenapa pulang gitu. Aduh, mentalnya nggak stabil. Dan gini Mbak Lia, ini riset kami. Jadi jangan merasa bahwa masalah itu nggak mungkin cepat selesai, instan. Saya bilang sekali lagi instan teman-teman. Itu seperti file aja, itu gampang sekali. Jangan merasa bahwa kena kayak gitu tuh sampai berlarut-larut jadi itu kayak saya merasa bahwa masalah itu dibikin sharing-sharing di luar sana itu dipersulit gitu loh. Padahal dengan pengakuan otak reptil ya, dengan mengaku seperti itu, seperti memori ya. Kita kalau di laptop itu kan kalau kok hang ya, error ya, berarti kan muatannya ini ada yang banyak yang nggak seimbang. Yes. Jadi udah kalau dikeluarin itu kesel-keselnya nggak nyaman seperti kita, begitu dikeluarkan filenya, file not found kalau kita dalam kondisi yang nanti dihadapkan hal yang sama. Contoh nih ya, aku ngerasa mungkin dalam praktek diet mungkin ya, tapi kalau diet ini kita pasti didampingi oleh ahli gizi, kalau nggak boleh. Jadi umpama nih, gue ini merasa gendut saya itu karena makanan karbo.
Mungkin di nasi karena karbo banyak ya. Oke. Oke, aku sangat demen banget sama nasi. Kalau lihat nasi tuh bau aromanya bikin gimana, apalagi orang Jawa kan kalau nggak makan nasi seharian kayaknya nggak enak. Iya, Nah, iya. ini sebenarnya kan jebakan itu mental block lagi-lagi. Oh, Kalau nggak persepsi makan gitu ya. nasi, maka aku lemas. Oh. Nah, masih merasa lapar. Aku masih kurang apa-apa kayak gitu ya. Itu file Itu belief aku- system. Jadi aku masukin sendiri file itu ke dalam Yes, diriku gitu. betul. Anggap aja itu Oh. file. Kalau filenya diunggah lewat pengakuan otak reptil tadi, aku merasa nyaman dan bla bla. Ketika itu instan sekali. Begitu seperti itu dikeluarkan negatifnya, saya kasih skrip ya, karena ada skripnya. Sudah nanti begitu Nggak ingat lihat, sih. wah, bukan berarti nggak ingat. Oh, bukan salah ya. Tiba-tiba jadi Nanti pingsan dong. lidahnya- berkurang begitu berkurang biasanya. ingatannya. Yes. Oh, segitu mudahnya ya. Segitu mudahnya. Oke. Jadi di luar sana jangan sampai mana mungkin, kita buktikan. Oh, jadi edukasi bahwa semua itu kayak file yang kita tanam dalam diri. Betul. Itu dikasih dulu ya Yes. ke si audiens atau si klien. Betul, betul. Sehingga Oh. masuk akal bagi mereka. Kadang soalnya setiap kali kita terapi kadang ya kalau nggak diedukasi dipikir kita pakai sesuatu gitu. Wah, Mistis gitu. kok kilat banget diapain sama bunda kan gitu. Bunda, terus aku bisa nggak makan. Iya. Kayak rokok aja. Iya, Itu iya. berhenti merokok juga ada ya yang ini bukan psikosomatis, jadi dia sudah punya medisnya kena jadi paru gitu. Mau nggak mau harus berhenti. Gimana caranya? Caranya gimana? Kalau lewat kesadaran akan lebih bagus, terapi artinya. Tapi kalau nggak pakai kesadaran tingkat tinggi, dia kan ngerasa tersiksa ya. Biasanya ngerokok, habis makan ngerokok, Iya. mungkin pup aja ngerokok kan gitu ya. Terus ngerasa bahwa rokok itu adalah hal yang menurut dia tuh healing lah, Iya. relaksasi lah, apa Nggak bisa alasan mikir itu. kalau nggak ngerokok Yes, dulu. kayak gitu. Nah itu kalau nggak dibikin dia aware terhadap itu kan jadi tersiksa. Bahasa Jawa mah ngempet, nggak enak, tambah stres kan, timbul masalah baru. Nah dari situ kita terapi tuh, kita keluarin tuh File itu. file itu suka-sukanya gitu. Kalau kita keluarin file berarti ada ganti file baru atau gimana? File baru akan tergantikan ketika memorinya bertambah kan, seiringnya berjalan. Jadi case masalah rokok itu sudah selesai. Tunggu, kan saya agak-agak lambat. Oke, dalam oke. berproses berpikir, kan? Kita kan pelan-pelan. Maksudnya di luar sana juga Iya. ngomongin mental agak kayaknya ini mental apa sih gitu Iya, ya? Oke. Supaya jangan dikira bahwa ini sesuatu yang sulit gitu menurut Yes. saya. Kan tadi awal gini, saya punya mental bahwa kalau merokok misalnya enak nih, santai, gue bisa mikir, dapat Oke. ide-ide bisa. Mm-mm. Itu file di awal. Belief itu ya, Yes. kepercayaan bahwa rokok itu sangat bikin kita nyaman. Betul, Oke. itu file yang ada di awal di Oke, saya. Oke, tadi datang ke TTC, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya saya mencoba mengeluarkan file tadi. Akhirnya file itu tidak ada. Maka yang terjadi pada saat saya mau merokok, mana rasa enak itu kok gak ada lagi, karena Yes. filenya udah gak ada. Yes. Oh. File not found, nggak ada. Oh gitu. File not found. Secepat itu. Oh jadi nggak ada proses kayak ganti file baru gitu enggak ya? Enggak dong, karena kan file itu di satu case. Umpama kita assessment tuh skemanya kan satu yang kita Nah, unggah. kalau seandainya saya mau masukin belief baru, apakah cara kerjanya juga sama? Sama. Contoh nih, aku nggak suka membaca buku. Banyak kendala. Karena contoh hari ini mungkin ya ada teman-teman yang mau ke dokter gitu ya, itu bukunya setebel apa, kita bayangin ya. Lihat aja gue udah ganti Terus duluan. terus kita ngerasa aduh kayak gitu, itu bisa kita masukkan file supaya dalam belief system tersebut ya, dalam kepercayaan diri kita yang masuk tertanam di subconscious itu merasakan bahwa buku itu sangat penting. Gimana caranya? Dikeluarin nggak nyaman-nyaman dong? Dikeluarin nggak nyaman-nyaman? Ya nggak nyamannya. Tentang buku. Jadi itu. file tentang membaca dan tentang buku. Artinya file yang ada di dalam diri kita apa? Tentang skema ini. Oh. Aku nggak nyaman membaca, nggak suka membaca. Kalau membaca pusing, kalau membaca pengen tidur, prosesnya rasanya kayak sama. Oh, pada saat kita mau memasukkan belief baru, Ya, tetap belief lama yang negatif dikeluarin dulu. Yes, tentang per skema ya, per case. Iya, per case. Yes. Case-nya sekarang buku, Heeh. keluarin dulu file-file negatif tentang buku. Heeh. Baru kita bisa masukin, dengan membaca buku ini pasti aku lebih mudah nih nanti ngerti
Iya, segala macam dan lah, gitu. kita nggak pernah yang namanya memerintahkan lewat skrip itu tentang nyamannya buku. Itu tumbuhnya lewat kesadaran. Oh, Mbak jadi aku Kamelia. yang menentukan belief apa yang mau aku masukin gitu? Enggak, Oh, bukan. enggak. Maksudnya gimana? Ini otomatis kerjanya. Jadi ketika yang dikeluarkan nggak suka, jadi suka. Kalau yang dikeluarkan sukanya, nggak sukanya, jadi suka. Itu aja. Jadi contoh ya, terapi ini dari edik menjadi biasa. Oh. Biasa menjadi Edik. enggak. Oh, enggak juga. Bisa aja dibalik ya. Contoh kalau buku kan biasa, nggak nyaman atau biasa ya. Misalnya membaca buku itu hal yang biasa lah, nggak terlalu bisa edik membaca. Dibikin edik juga bisa. Iya. Jadi artinya yang tadinya edik mau dibikin biasa bisa. Bisa. Yang biasa mau dibikin edik bisa. Bisa. Yang biasa tidak sama sekali juga bisa. Bisa. Oh. Fleksibel, Artinya, mau kita gimana, bener. tinggal nanti mengeluarkannya aja. Iya, artinya di sini bener Tetri ini sebagai coaching ya, artinya Iya, yang membimbing ya. betul. Bukan kayak apotik, you beli obat nanti minum di rumah, nggak instan gitu dong, berarti Enggak. di manage kan? Oh iya betul, instannya dari kita, Oh. dari si klien sendiri Iya, karena punya sebenarnya. persepsi baru bahwa semua itu filing, belief Yes, system. betul. Oke, jadi saya udah mulai ada bayangan nih ya, apa yang dimaksud dengan TTC itu, Oke. kekuatannya di mana, betul nggak sih? Betul. Kan tadi di awal kan kita sempat ngobrol, ini apa sih bedanya ngobrol-ngobrol di TTC Dengan sama ngobrol. di luar sana? Jadi ngobrolnya itu ada unsur terapinya, treatmentnya di situ. Udah mulai ada bayangan sih, Oke. kenapa kita harus datang ke TTC. Makanya ngobrol juga jangan hanya ngobrol ya, kita harus benar-benar belajar ngobrol ya efektif seperti apa. Hari gini kalau ngobrol cuman ngobrol doang ya. Ya, jadinya gibah mbak. Boleh sambil minum nih ya. Boleh Nah. silakan. Wah seru nih. Nah artinya kalau boleh aku tanya yang lebih dalam lagi, kan tadi Mbak Wiwi selain yang datang ke sini adalah orang-orang yang memang punya trauma atau mental block, gitu kan. Nah apakah di sini juga ada yang misalnya saya pengen dong jadi coaching atau apa? Ada kegiatan lain selain Ada, workshop kita ini? jadi ada training juga. Kalau training biasa sehari ya, kita biasanya ada temanya metode menuju ikhlas, macam-macam lah ya, masalah parenting, efektif komunikasi dengan anak itu juga termasuk. Jadi banyak hal. Termasuk sebenarnya yang paling banyak kemarin waktu masa-masa pandemi itu ya, lebih ke psikosomatis. Jadi yang bisa membunuh kita bukan berarti si corona tersebut, bahwa pikiran kita itu menyuruh kita juga kayak semacam bunuh diri seperti itu. Karena bunuh diri itu bukan berarti terus kita motong nadi ya, nadi pikiran dan kita tuh membunuh kita. betul, ya. Oke, secara tidak sadar ya. Iya. Bukan mungkin kita langsung meninggal ya, tapi kondisi kita itu hidup Meninggal tapi pelan-pelan. seperti meninggal, nggak punya daya Itu gitu kan Mbak Lia. lebih serem kayaknya. Lebih serem dong. Jadi kayak seolah-olah nggak ada sebab akibat muasabab di luar sana yang membuat seperti itu tentang orang ke dirinya, tapi dirinya sudah memerintahkan dirinya sendiri. Itu namanya mental block yang mungkin semua orang nggak sadar sih sebenarnya. Jadi semakin sakit. Dasar semua orang banget ya. Insya Allah seperti itu ya. Kalau kita ngobrolin tentang kehidupan, harusnya 1x24 jam kita berkomunikasi efektif itu ya 1x24 jam. Jangan sampai cuma 8 jam, cuma berapa gitu. Tidur juga komunikasi kan? Kalau tidurnya kualitas, hasilnya begitu bangun tidur sehat. Jadi Berkomunikasi? kita bisa ya mengeluarkan file negatif tentang tidur, benar nggak sih? Iya dong, harus gitu. itu. Banyak orang tidur mungkin lebih dari 8 jam kali ya. Tapi begitu bangun capek semuanya. Kenapa itu Ya, yang justru gitu lebih ya? lumayan tuh, Mbak. Katanya udah istirahat, ada yang dipijitin gitu ya, udah pegel-pegel, habis dipijitin tambah capek semua. Dan setelah itu pengen dipijitin lagi, itu juga sebenarnya belief system yang nggak pas ya. Saya bukan ngomongin salah, karena sesuatu hal yang belum tahu itu nggak jadi salah. Karena belum tahu, nggak ada hukumnya dong ya. Nah, ini terakhir nih ya, karena masalah durasi juga. Maksudnya Oke. gini, seandainya nih kan
sebagai ibu kita kadang sering lihat anak-anak kita punya mental block tapi nggak berdaya. Oke. Ya kan? Oke. Kan kalau tadi Mbak Wiwi ngajarinnya ya udah bawa aja ke TTC. Nah, tapi kan kita nggak selalu tinggal di Jakarta atau selalu deket bisa datang kemari. Nah, kalau misalnya seandainya saya mau membantu anak saya itu bisa nggak? Sangat bisa. Kita punya mimpi, mudah-mudahan di podcast ini juga akan membangun komunikasi yang bagus nanti ke depannya. Jadi saya pengen semua orang tua terutama perempuan ya, itu memiliki ilmu menterapi anaknya sendiri. Jangan sampai nunggu BK, nunggu psikolog, nunggu di luar sana. Satu, mahal biayanya, nggak murah. Kedua, sewaktu-waktu anak kita membutuhkan terapi. Jangan bilang bahwa terapi itu nggak sakit, nggak apa. Makan tuh terapi loh, minum itu terapi, olahraga juga terapi. Bahasa sehari-hari kita itu bisa mempunyai treatment khusus, yaitu terapi itu tadi. Jadi jangan sia-siakan. Dan anak pada dasarnya begitu lahir bisa jadi dia kondisi stres sudah. Pernah lihat anak kecil suka gigit temennya ya? Suka noyor temennya, kalau temennya nangis dia seneng. Itu kondisi apa coba? Masih kecil. Jadi kan di sini ada yang namanya bukan turunan, lebih ke genetiknya sudah bermasalah. Punya warisan. Mungkin waktu hamil maknya suka gigit lakinya. Bisa jadi, makanya waktu hamil ya dong. Oh, jadi tubuh itu kayak merekam apa yang dirasakan Iya, tubuhnya? 100%. Oh my god, gila. Hati-hati dengan kalau ngobrol mental sebenarnya sangat gampang. Jadi kita kalau sudah paham mental, kita akan hati-hati dengan benar-benar perjalanan kita sehari-hari. Kita pikirin. Iya, kita berbuat kan gitu ya, karena itu berdampak di semuanya, apalagi yang sudah punya anak. Atau bisa jadi gini, belum menikah gitu ya, terus hamil. Dalam kondisi hamil ini benar-benar hati-hati loh. Karena pengaruhnya luar biasa sama anak. Tapi aku jadi punya angin segar dalam arti kata bahwa ternyata kita bisa ya tadi kan sangat bisa dan mudah sekali dengan tadi kan memahami bahwa setiap orang itu filenya ada, cuma tinggal disuruh ngeluarin filenya, diajak ngobrol aja, dirilis aja, nanti dengan sendirinya tiba-tiba kemana ya tadi gitu kan ya. Ya Allah, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Alhamdulillah hari ini kita banyak banget dapat ya tadi belief baru, ya nggak sih? Betul. Ya kan, belief baru yang mudah-mudahan kedepannya bisa membantu sobat cerita dalam menghadapi masalah kehidupan. Betul. Kalau mungkin ada sedikit pesan terakhir buat sobat cerita dari Mbak Wiwi. Oke. Pertahankan kesehatan mental kamu. Jadi penguatan mental itu bukan berarti terus kita sakit jiwa. Pernah tuh sering kita ngobrolin mental tuh kayak sensitif banget. Sebenarnya dalam kehidupan kita yang sering dan harus kita komunikasikan, kita bahas, kita sharing-sharing cerita ya perihal mental. Ini urgensinya seperti itu sekarang. Lagi kondisi nggak stabil, terus negara juga punya beberapa hal yang harus kebijakan ini kan kayak pontang-panting ya. Orang juga masyarakat harus indah menyikapi ini dengan apa? Dengan mental yang kuat, alhasil nanti sehat. Insya Allah dari situ kita punya akal yang lebih fresh ya, bukan menyalahkan sesuatu, bukan menyalahkan di luar sana, bahkan kita lebih mengkoreksi diri kita. Kita masing-masing berbenah, itu akan semuanya circle kita juga berbenah. Ingat bahwa berbenah itu bukan dari orang atau di luar sana ke kita, tapi hulu hilir. Jangan dibalik. Jadi hulunya ke kita. Efeknya nanti keluar. Jangan memaksa orang untuk mempunyai sikap seperti apa, tapi sikapilah ini dengan suatu kebijakan dalam hati kita. Ketika kita membiaskan itu, insya Allah lah semua akan terpancar kebaikan dan semuanya. Keren lah. Aduh, luar biasa nih. Kalau nggak akan ada durasi, mungkin lanjut ya, saya banyak pertanyaan. Harus lanjut. Nah, kita kalau teman atau sobat cerita di luar sana mungkin ada pertanyaan, nanti bisa langsung DM ke IG-nya TTC atau IG-nya Mbak Wiwi langsung. Boleh ke Bunda Wiwi _Wiwi Anggraini. Ya, nanti saya akan kasih linknya di halaman YouTube ini. Nah, nanti kalau misalnya ada komentar atau pertanyaan juga boleh langsung ke IG saya di Coba Cerita.
177 atau di DM langsung di Coba Cerita. Nah, kalau misalnya pengen tahu tentang jadwal klinik bukanya jam berapa, atau bisa datang hari apa, atau perjanjian dulu mungkin ya? Iya, appointment dulu. Jadi nggak boleh langsung ke klinik. Oh gitu ya? Kita bukan puskesmas. Iya. Nanti kita kasih kontak personnya ya Mbak Boleh. ya, administratifnya untuk bisa menghubungi langsung. Tapi sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Sama-sama, Mbak Lia. dan tim Coba Cerita, Waldo, Yuna, Maria, Mbak Hani, semuanya yang udah berpartisipasi besar dalam menyukseskan podcast kita hari ini. Sekali lagi saya undur diri dan jangan lupa video ini bisa disaksikan di channel YouTube Coba Cerita atau didengarkan di Anchor atau Noise. Dan kalau sudah disimak, jangan lupa dipencet lonceng, subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.